Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz, NIM 190110070. Dan ini adalah video untuk tugas GSB kelas A4. Tugas gambar struktur bangunan 2 untuk menyalin ulang gambar spesifikasi sistem struktur rangka pemikul momen khusus sesuai SNI nomor 2847 tahun 2013. Tugasnya membuat video tutorial cara menyalin gambar mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 3. Oke, kita mulai. Karena dalam tugasnya kita disuruh mengedit kop yang sudah ada, maka kita edit saja dengan cara blok, lalu copy, ketik CU, enter, klik, dan pindahkan ke tempat kosong, escape. Lalu untuk mengeditnya, klik cop 2 kali, klik kiri, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Klik OK, no, dan tampilannya akan seperti ini. Oke, untuk nama anggotanya kita edit, tekan ED untuk pengeditan teks, blok, nama Hafiz, NIM 190110070, garis bawahi. Untuk garis bawahinya sama kayak pakai Word, tekan underline, klik. Untuk mengesave pengeditan teks, kita bisa menekan OK atau klik di luar kop teks seperti ini. Lalu edit. Nama kelasnya jadi A4, enter. Kelompoknya diganti, karena saya kelompok 2 berarti diganti jadi kelompok 2. Klik di luar. Jika sudah, escape, lalu tekan close block editor dan yes. Sudah terganti, kelasnya juga sudah, kelompok juga sudah. Oke. Halaman pertama isinya teks semua, jadi kita bisa print terlebih dahulu untuk memudahkan kita melihat teksnya, karena kalau digeser ke kop tugas itu ribet. Kita print aja. Oke, kalau udah di print, lihat aja kertas printnya, lalu penulisan, ketik T untuk teks, enter, blok, klik. Untuk ukuran teks judul, beri ukuran 0.3. Lalu tulis 1 titik spasi mutu beton. Sudah, paskan aja. Bisa tekan OK atau klik di luar ya. Lalu CO, copy aja yang udah ada biar nggak ribet. Letak di situ. ED, tarik untuk memperluas. Hapus, lalu tulis label 1 titik. Cara menentukan mutu beton sesuai SNI nomor 2847 tahun 2013. Tarik aja biar muat. Oke, lalu untuk tulisan di sini beri ukuran 0.2 sesuai dengan tabel yang ada. Kecilin. Untuk ini kelupaan tadi, beri underline, tekan
U. Oke, lalu klik di luar. Nah, ada garis bawahnya. Untuk pembuatan tabelnya di bawah sendiri, kalau tabel asli digambar DLI untuk pengukuran lebar atau jaraknya DCU. Untuk melanjutkan garis yang udah ada, karena terlalu banyak komanya, jadi kita bulatkan aja jadi 0,0.50, 4.1, 1.5. Oke, kita hapus aja. Oke, seperti yang kita lihat tadi, berarti rect, enter. Karena ukuran per barisnya itu 0.3, berarti dikali 5, 0.3 dikali 5 itu 1.5. Dan untuk ukuran baris ketiga itu lebih besar, 2 kali ukuran garis nomor 12, ukurannya 0,6. Itu artinya 1.15 ditambah 0.6, berarti jadinya 2.1. Dan untuk membuat rectangle ukuran segitu, kita bisa menekan D untuk dimension, D, enter. Lalu 10 untuk lebar tabelnya, tekan enter. Lalu 2.1 untuk tinggi dari tabelnya. Oke, klik buat garis bantu, PL, polyline, klik dari ujung ke ujung untuk membuat baris, dan dari sebelah kiri ke bawah ke atas atau atas ke bawah, terserah, klik untuk membuat kolom. Lalu offset, karena tadi ukuran per baris 0.3, berarti kita buat offset 0.3, enter. 1, 2, 3. Lalu karena baris ketiga itu 2 kali lipat ukuran baris 1, 2, kita offset lagi, offset, enter. 0.6, enter, offset. Untuk baris 4, offset 0.3, enter. Oke, garis bantu atasnya dihapus saja. Lalu offset kolom, untuk membuat kolom, offset. Karena tadi titik ukuran kolom nomornya itu 0,55, kita buat aja jadi 0,5, enter. Nah, lalu offset lagi 4, 5 aja. Lalu offset 1.5, enter. Oke, kalau udah, teks, tekan T, enter. Blok dari ujung ke ujung, tekan center, tekan middle. Udah, ini berarti tulisan nomor ini udah pas di tengah-tengah, di atas sama, di bawah sama, kiri kanannya juga sama. Lalu klik OK. Dah, lalu copy, taruh di sini, di sini, di sini, di sini. Lalu edit aja, biar nggak ribet kita buat gini aja, karena perintahnya sama aja, teks. Jadi kita copy dan kita edit aja jadi 3, jadi 4. Kalau udah tekan edit sekali, berarti itu fungsinya bisa berkali-kali, tekan enter aja. Kalau nggak, selama masih muncul kotak seperti ini, berarti itu program editnya masih berjalan. Oke, untuk baris spesifikasi penggunaan, Ctrl C juga dari sini, angkat dari sudut ke sudut. Lalu letak aja sini, di sini. Dah, ini udah pas di tengah.
lalu edit lagi, muncul kayak ini, dan klik spesifikasi penggunaan huruf besar ya. Sip. Lalu blok, tekan Ctrl B untuk ngebold. Nah. Oke, baris berikutnya copy lagi, copy aja. Kalau untuk buat teks itu program yang kita pakai sama aja, cuma copy doang. Ini hapus saja. Udah, jadi kita ganti jadi pasal. Untuk bagian berikutnya copy lagi. Ini mutu beton, perpanjang. Bentar. Klik, paskan titik biru ini di ujungnya, di ujung ke ujung, maka letak dari tulisannya akan di tengah. Edit, mutu beton dalam kurung FC, tutup kurung, NPA. Ya. Oke, udah. Untuk baris pertama copy aja karena ini sama. Sini. Jadi pilih tab beton struktur, beton dan beton struktur. Ini nggak usah di bold, Ctrl B lagi. Udah, berarti nggak ke bold. Jadi atas, terlalu ke bawah ya. Lalu copy aja sampai bawah, sampai nomor 5. Lalu edit lagi, paparan sulfat, ganti jadi paparan sulfat. Paparan sulfat, baris ketiga kita ganti jadi umur 28 hari. Umur 28 hari. Oke. Baris keempat kita ganti jadi SRPMK, huruf besar, SRPMK, koma, beton normal, beton normal. Nah, lalu bawahnya SRMPK, koma, huruf besar ya, sorry, SRMPK, beton ringan, beton ringan. Oke. Untuk bagian pasal copy aja, masih sama aja perintahnya, copy aja terus. Di baris ketiga ini karena 2 baris, ini penyebabnya baris ketiga punya ukuran 2 kali lipat garis 1 dan 2. Jadi kita offset aja garis ini, offset di tengahnya, karena tadi 0,6 berarti setengah dari 0,6 itu 0,3. Oke, lalu trim untuk memotong, klik TR, enter, tandai batas garisnya, klik lagi, klik enter, dan klik di sini, maka garisnya terpotong. Oke, CO, copy lagi, dan edit 1.1. Bentar, ini nggak kontrol dia. Oke,
4.3.2, Ctrl B. Pasal berikutnya 5.1.1 bold lagi. Lalu 19.3.1 hilangin boldnya, udah. Lalu di sini 21.1.4.2 hilangin juga boldnya. 21.1.4.3 hilangin bold. Oke, nah itu untuk pasalnya. Untuk metu beton sendiri masih sama aja, pakai copy aja ED, kita hilangin aja boltnya dulu. FC lebih besar 17 MPa. Oke, ntar hilangin bolt. Nah, lalu copy udah. Kalau udah kayak gini sama aja, edit block, FC sama dengan spasi 17 MPa sampai 35 MPa. Lalu FC lebih kecil 17 MPa, ini sama kayak di atas. Lalu di sini diganti jadi 21 MPa. Di sini diganti jadi 21 juga. 21. Di sini di sini berubah dikit. Jadi lebih kecil 35 MPa. Udah. Itu untuk tabel 1. Lalu untuk bagian penjelasan, copy aja tulisan di atas, copy, masih sama aja. Lalu ED, paskan dengan ukuran tabel, ini di blok, lalu ganti jadi berdasarkan tabel 1, table meja tabel 1 di atas, untuk mempermudah menentukan mutu beton yang sesuai enter. Untuk baris kedua dengan spesifikasi konstruksi maka spasi titik koma enter, beri jarak sedikit, lalu ketik A, enter, di tab, ini jadi jarak. Oke, berdasarkan lokasi geografis didirikan.
dirikan bangunan ya. Bangunan, enter. Udah muncul sendiri B-nya kan. Lalu berdasarkan iklim, dibangunnya konstruksi, dibangunnya konstruksi, udah C-nya sama aja, muncul sendiri. Nggak berubah, itu dia. Berdasarkan fungsi struktur oke, geser D. Berdasarkan aspek tahan sulfat. E berdasarkan aspek geometri. Ini diganti, salah, geometri, enter. Berdasarkan aspek tahan sulfat, nanti berdasarkan efek tahan sulfat, enter. Berdasarkan tahan terhadap beban khusus, G. Berdasarkan tahan terhadap beban gempa. Berdasarkan tahan terhadap beban gempa. Oke, ini aja untuk tabel 1. Ganti aja penulisannya jadi blok aja. Ini tulisannya, layarnya besi, ganti jadi teks. Untuk penggunaan tabel, nggak ada. Kalau gitu kita buat aja. Untuk membuat layar, tekan layar, lalu klik di sini. Kalau laptop kalian bermasalah kayak punya saya, tekan ini, lalu tekan new layer atau ALTN, bisa juga. Klik 2 kali. Nah, langsung berubah. Buat tabel, terserah mau hurufnya kapital atau enggak, terserah. Lalu ganti jadi kuning aja lah. Oke, berubah. Kalau udah, tekan oke. Udah blok, lalu tekan tabel, otomatis berubah kan. Untuk menyamakan warna, kalian nggak perlu klik banyak-banyak, tekan aja MA, bisa. Lalu pilih warna yang mau dijadiin warna utama, klik warna yang mau diubah, otomatis warnanya akan mengikuti warna yang kalian pilih tadi. MA lagi, bisa kayak ini. Oke, dah. Lalu buat tabel 2, copy aja, copy lagi. Kalau dalam penggunaan kayak gini, kita cuma pakai bukan kontrol sih, tapi perintah copy, move, offset, rectangle, gitu-gitu aja. Kita ganti jadi mutu baja bertulang. Oke, mutu baja bertulang,
Oke, tarik aja, pasin. Oke, untuk baris 2 CO, klik di sini, nggak usah lebar-lebar kali, segini aja. Oke, diedit lagi, formatnya masih sama kayak tadi, edit, ed, enter. Oke, tulisannya tabel 2 ya. Tabel 2, cara menentukan mutu baja bertulang. Berarti di sini aja kita hapus. Mutu, betulnya kita ganti jadi baja bertulang. Tarik. Ada kesalahan di sini. Cara menentukan mutu baja bertulang sesuai SNI nomor 2847 tahun 2013. Oke, karena tadi ada kesalahan, kita ganti cara. Oke, siap. Untuk tabel sama aja kayak perintah tadi. Di sini ada Di sini ada 1 2 3 7 8 dengan nomor. Berarti 8 ukuran 3, 2 ukuran 6. Berarti 3 kali 8 itu 24, 12 tambah 26, 12 tambah 26 berapa? Kalau kalian perlu kalkulator, di sini ada, klik, muncul. Oke, tadi 24 tambah 12 sama dengan 36. Sorry, kelupaan. Oke, untuk ukurannya kita cari kurang 55. Ukuran selanjutnya 636, bulatin aja jadi 6,5 biar nggak sulit. 1,5, lalu 6,20 aja. Oke, berarti rectangle, lebaran sedikit. D dimension, enter. Berarti tadi 6,5 ditambah 50 jadi 7 ditambah 6,20 ditambah ntar kita ukur aja, susah kalau ngitung. Oke, kita ukur 14,6. Ntar, karena kita ubah tadi kan, DLI DCO, kita sambung. Pakai kalkulator. Berarti ini kita hapus saja. Berarti 0,50 ditambah 6,5 tambah 1,5 ditambah 6,20 gitu kan, 6,2. Oke, 14,7. Oke, berarti rectangle lalu D 14,7, enter. 3,6, enter. Kelihatan, pindahin aja.
pindahin ke samping, pindahin ke tengah dikit. Oke, sama aja kayak tadi, buat aja garis bantu. Samakan warna garisnya, MA, klik, nah sama. Lalu offset 0.3 untuk baris 1 sampai 7, berarti baris spesifikasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu baris 8 dengan 9 itu lebarnya 2 kali garis pertama, offset 0.6. Dah. Untuk kolom offset 0.5, pasin aja, bulatin. Lalu offset 6.5, bentar. Nah, lalu offset 1.5, enter. Lalu sisanya ketahuan sendiri. Nah, 6.2. Nah, lalu copy aja tulisan udah ada. Nah, lalu sini juga. Oke, CU 1, 2, 3. Dengan mengcopy ke ini berarti kita hemat waktu dan juga hemat tenaga sih. Copy edit, untuk edit jadi 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dah. Lalu untuk spesifikasi, tarik. Oke. Sorry, teks, bukan rectangle lah, teks. Oke. Pasin 0,2. Lalu Ctrl B, klik middle. Dah. Lalu spesifikasi penggunaan. Oke. Lalu copy lagi. Letak di sini. Dah. Edit lagi. Hapus boldnya, lalu jenis tulangan. Oke, copy aja dulu sampai full baris ya. Bentar. Nomor 2 sampai nomor 8 nya sama, jadi kita buat aja edit 1. Mutu tulangan lentur. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, nomor 2 sampai 8 nya sama. Yang maksud saya sama itu kata mutu tulangan. Jadi kita tinggal ganti ujungnya aja. Edit. Mutu nomor 3 itu mutu tulangan geser. 4 itu torsi, mutu tulangan torsi. Nomor 5 geser friksi. Nomor menahan momen positif dan negatif. Dan
mutu tulangan leleh. Nomor 7 mutu tulangan leleh. Oke. Nomor 8 sama kan, copy lagi, lalu id mutu tulangan menahan lentur, mutu tulangan menahan lentur, koma, gaya aksial dan ntar kombinasi akibat gempa, kombinasi akibat gempa. Klik. Oh, ntar. Ini dia. Oke. Agak melenceng, jadi pasin di sini. Oke, lepas. Ntar. Ctrl Z ya untuk mengulang kalau ada yang salah. Turun ke bawah, lepaskan. Nah, ini tulisannya udah pas di tengah. Untuk nomor 9 copy aja yang mana aja, sama aja. Dan baris paling atas, edit, diameter, tulangan geser. Nah, untuk ini turun menjadi gitu. Oke. Sama aja pasal kita paste aja, copy aja pasalnya. Oke, sama aja, copy perintahnya masih copy aja, nggak ada bedanya. Oh, untuk baris ke-8 dan ke-9 karena barisnya kan lebih besar 2 kali lipat. Untuk bagian pasal dan mutu beton, bagian ini punya 2 baris per 1 nomor, berarti di offset 0,3, 0,6 bagi 3. Dan seperti tadi di TR, enter sekali, klik batas, enter lagi, klik. Oke, udah ada di CO. Udah. Nomor 1 edit jadi 3.5.1, 9.4, 11.4.2, Ctrl B. 11.5.3.4, Ctrl B. Oke, untuk nomor berapa nih? Nomor 5, 11.6.6, 14.9.32, 19.3.2, 21.1.1,
5.2 terlebih oke 7.10.4 nomor 9 pasal yang mengaturnya cuma ada satu, berarti kita hapus TR 2 kali. Oke, pasal yang mengaturnya cuma ada satu, itu nomor 7.10.5.1. Ini nggak hilang. Hilangin aja boltnya. Oke, mutu button FCMPA sama aja, kita ambil aja CO. Di tengah, letakkan di tengah. Tulangan harus ulir. Oh, agak beda ya. Ntar ubah dulu tulisannya jadi teks. MA. Lalu untuk tulangan harus ulir, copy aja bagian ini, CO. Lalu edit, jadi tulangan harus ulir, oke. Lalu CO, edit, FY. Oh bentar, ini di tengah ya, di tengah. Edit, ini buat ke tengah, ini juga sama. Oke, edit lagi di tengah, FY dan FYT. Kalau ada simbol-simbol berarti kita ambilnya di lambang ini, lambang Akeong, simbol ya. Jika tidak ada lambang lebih kecil sama dengan, kita cari border. Tunggu bentar, nggak lama. Udah, kalau udah muncul gini, cari lambang lebih kecil lah, lebih kecil sama dengan. Oke, lambang lebih kecil sama dengan. Udah nggak? Oke, nggak ada. Nah ini dia, lebih koma garisnya di atas ya, berarti bukan. Di mana dia lebih kecil sama dengan? Biasanya lebih kecil sama dengan sekitar sini deh. Nah itu dia, ini karena kita perlunya lebih kecil berarti kita ambil lebih kecil.
klik, lalu select. Kalau udah seperti ini tekan copy, back aja, lalu Ctrl V, Ctrl paste, lalu spasi 420 MPa, 420 MPa. Kalau kita udah masuk ke simbol yang tadi, penulisan teks kita akan berubah menjadi standar, dan biasanya itu teracak, nggak jelas. Jadi kita cari Time New Roman, time, ya itu dia, klik, maka berubah, dan Ctrl V, itu dia. Oke, udah, kita lanjut aja copy karena bagian lanjutannya itu sama aja semua. Diedit FY 400. Oh, ini ternyata sama aja semua, 3 baris ini sama. Untuk baris keempat kita copy. Kalau sama itu nggak usah ditulis ulang, cukup di copy dan diedit aja. FY, oke. Bagian ini kita hapus. FY lebih kecil 240 MPa. Oke. Baris ke-6 ke-7 nya juga sama, segini. Berarti kita copy aja. Mutu betonnya itu sama. Untuk baris ke-8 bagian 1 copy. Ini bagian satunya. FY sama dengan, berarti di sini udah beda. FY 280 MPa dan 420 MPa. Oke. Untuk bagian 2, baris ke-8 bagian 2 itu menggunakan lebih besar, jadi kita edit, kita hapus saja tulisannya itu, digeser lebih besar, klik di simbol order, kita cari lambang lebih besar. Mana dia lambang lebih besar? Nah, itu dia, lebih besar. Lebih besar sama dengan copy sini, Ctrl paste, lalu 10 mm berubah lagi, kita blok, jadikan Time New Roman. Time New Roman, ukurannya kita buat jadi 2. Oke. Berarti di sini juga geser tadi. Ini. Nah, geser ya. Ini sama aja, berarti NA. Berarti di sini juga berubah. Maaf tadi nggak perhatian bagian itu. Kita ubah aja bagiannya. Bagian-bagian yang berubah kita ubah. Oke, kalau udah itu bagian bawahnya menggunakan
lebih kecil. Aduh. Kalau udah ada kayak gini, kita edit bagian ini, kita kontrol C aja. Kalau balik ke order itu lama, untuk nyari simbolnya itu lama, jadi kita copy, kita edit, digeser 10 mm untuk utama, Ctrl V, lebih kecil sama dengan D32. Oke, lalu nomor 9 mutu beton bagian 2, copy, diedit lagi, digeser jadi 13 mm untuk utama, lebih kecil D36, D36, D43, D57, jadi D kecil, D57. Di sini juga buat kapital. Oke. Bagian bawahnya copy aja sama kayak tadi, lalu edit full aja. Menggunakan tabel 2 untuk mempermudah penetapan. Untuk tulangan pada struktur beton bertulang menggunakan pendekatan sebagai berikut. Titik koma. Oke, lalu A, enter, A titik, tab, tekan tab, jenis tulangan utama, atau lentur. Untuk B, jenis tulangan geser, atau sekang. Nanti bagian ini jadi kapital. Enter lagi. Beban yang bekerja, enter. Diameter, rencana tulangan, E, geometri, struktur, oke.
durasinya udah berapa? Oh, oke. Untuk Bang Uli, karena durasi buat halaman satu aja udah hampir sejam, jadi saya cut aja untuk nomor nomor halaman satu. Jadi saya cut aja sampai siap biar durasinya tidak